Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'innaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsa wa la yadurru Allah syai'a. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharap keriduan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih memberikan kemampuan ringan langkah kaki kita menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian masih memberikan jatah usia kepada kita. Tentu itu semua karunia dan rahmat Allah yang paling besar bagi kita. Oleh karena itu, sebagai bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah-perintahnya dan senantiasa berusaha untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah. Sehingga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur, abdan syakuro, dan hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada tauladan umat, yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya hingga kita insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah haji yang sekarang bergerak ya untuk pulang ke tanah air masing-masing, tentu sangat diharapkan menjadi haji yang mabrur, haji yang makbul. Jadi makbul diterima,
Mabrur adalah yang disebut dalam Quran al-abrar. Innal abrara lafi na'im. Jadi al-abrar adalah orang-orang yang di dalam pengamalannya Allah Subhanahu wa taala perkenankan diterima amalan-amalannya. Al-abrar adalah orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah katakan innal abrara lafi na'im. Ya, sebagaimana ayatnya kita buka surat 82 surat 82 ayatnya 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya. Jadi al-abrar, mabrur dalam bahasa berasal dari kata albir. Albirru artinya kebaikan atau kebajikan. Dengan demikian, al-hajjul mabrur adalah haji yang diberikan kebaikan dan kebajikan. Maka kata mabrur juga dijelaskan dalam Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia yang bermakna ibadah haji yang diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa ulama mengenai haji mabrur. Di dalam Syarah Muslim, kitab Syarah Muslim, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa haji mabrur tidak tercampuri oleh kemaksiatan. Atau tidak tercampur oleh dosa. Karena imbalannya adalah surga. Al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah, kata Nabi. Tidaklah ya orang-orang yang mengerjakan haji kemudian mabrur ya tidak akan memperoleh kecuali surga. Masya Allah. Maka innal abrar lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang mabrur, yang abror, yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Oleh karena itu, makna haji mabrur sering diartikan sebagai haji yang tidak dikotori oleh dosa dan tanpa ada unsur kesombongan di dalamnya. Makna haji mabrur juga dapat mengacu pada kondisi tanpa dosa yang diambil dari kata albir yang artinya
kebaikan dan ketaatan. Jadi upami dina aplikasi sadidinten mapanginten haji mabrur teh terus we seueur kasayanana gitu kan al abror teh nya mabrur albir jadi hajina teh seueur kasayan maka diharapkan ketika seseorang melihat pulang dari Mekah Al-Mukarramah kan diharapkan teh tangtos ya dalam sosok haji itu adalah tentu tidak lepas daripada kebaikan kan, sehingga bukan hanya memberikan buah tangan oleh haji artinya begikeun ka di naon sila nama di begikeun ka dikemas sedemikian rupanya gift al-hajj gitu kan, pemberian dari haji atau oleh-oleh lah gitu kan gitu. Nah tentu bukan hanya sekedar kebaikan dari fisik saja atau kebaikan dari hakikat apa syariatnya, namun tentu diharapkan haji mabrur adalah haji yang banyak kebaikan demi kebaikannya. Nah sehingga sejalan dengan makna tersebut dalam kitab Syahrus Suyuti li Sunan An-Nasa'i karya Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwa bukti seorang muslim telah meraih haji mabrur adalah ketika ia kembali menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum haji. Wah, eta Pak. Jadi kalau memang haji mabrur mah leuwih hade we tibatan saencana haji gitu. Jadi muslim tersebut terus berusaha mengurangi perbuatan maksiat sepulangnya dari tanah suci untuk berhaji. Nah, hacana make jeung mengurangi perbuatan maksiat aya wae pimaksiateun teh gitu. Nya nya ngabadeg gitu seueur pimaksiateun teh. Sokomo kanjurung ku istilah nama hawa nafsu kajurung deui nya kadorong ku istilah nama fasilitas gitunya itu pokoknya mah disayogikeun we naon istilah fasilitas teh komplit we. Nah di sanalah itu kannya ketika seseorang diberikan kemudahan dalam fasilitas ya katakanlah baik fasilitas finansialnya seueur pangintennya otomatis beureun kahayang oge beda jeung anu finansialna rada seret gitu nya. Itu. Nah, di sana terbuka luas ya antara godaan ujian kebaikan dan ujian keburukan. Nah, di sanalah ya haji mabrur itu tentu ya akan terlihat daripada sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji. Maka syarat untuk meraih haji mabrur setelah mengetahui pengertian haji mabrur, kita perlu memahami syarat-syarat untuk menjadi atau meraih haji yang mabrur. Ya, insya Allah ada beberapa persyaratannya. Ya, yang pertama adalah luruskan niat haji. Kenapa harus lurus niat? Jadi jarum manah urang teh kedah di betul-betul lillah we diluruskeun. Itu salah satu syarat untuk meraih haji mabrur adalah dengan meluruskan niat selama melaksanakan ibadah haji. Niat menjadi hal yang paling penting dalam setiap ibadah, baik salat, saum, umroh hingga ibadah haji. Niat juga menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Leresnya apa innamal a'malu binniat.
tangtos sadaya amal-amalan gumantung karena niat hiji jalmi. Niat haji terek naon? Ya, apakah ingin hanya sekedar untuk meraih gelar di dalam namanya? Atau hanya ingin naon istilah nama kaitu teh hayang nyaho we hungkul jalan-jalan. Jadi nate rihlah gitunya. Amang we gitu. Tanya luruskan niat. Oleh karena itu penting bagi jemaah haji untuk mengetahui niat haji sebagai rukun pertama dalam ibadah haji. Sebab niat yang lurus akan menjaga kemurnian dari tujuan ibadah haji itu sendiri. Dalam ibadah haji, niat sering diistilahkan dengan ihram. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab ihram, yaitu ihram adalah niat dalam hati, yaitu melaksanakan ibadah haji atau umroh. Menurut Imam An-Nawawi, niat haji tidak hanya dilafalkan dan diiringi dengan lafal talbiyah, tapi juga perlu dimantapkan dalam hati. Jadi dengan bukan saukur naon dina ieu hungkul labbaika umrotan. Ya, labbaika hajjat. Bukan hanya sekedar itu, namun tentu ya perlu dimantapkan di dalam hati bagaimana niat tersebut. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita walaupun di antara kita belum ada yang haji gitunya, namun setelah kita mengetahui ilmunya, tentu akan ketika diniatkan haji kemudian daftar haji teh tosayogi gitunya, ilmuna tosayogi, syarat-syarat ya yang harus dipenuhi supaya kita mendapatkan haji yang mabrur. Yang pertama, luruskan niat. Kemudian yang kedua, pahami syarat wajib dan rukun haji. Untuk meraih haji mabrur, umat muslim perlu memahami rukun haji sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun haji disebut juga sebagai syarat wajib yang harus dilakukan oleh setiap jemaah haji. Apabila seseorang muslim tidak melakukan rukun haji, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Maka dari itu, biasanya para jemaah haji harus mendapatkan bekal mengenai rukun dan wajib haji sebelum pergi ke tanah suci. Makanya terus diadakan manasik, terus kan gitunya, supaya mantap dalam beribadah haji di Mekah. Karena ketika seseorang melaksanakan haji kemudian tanpa dibekali ilmu, hak ya, jadi kasihan juga di sananya. Gitu. Dan sekarang pun banyak travel yang memberangkatkan, akhirnya di sana ya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para jemaah, terlantar, bahkan banyak ya yang dideportasi juga karena visanya visa ziarah bukan visa haji. Nah, di sini perlunya kita ya bagaimana ibadah itu harus betul-betul sesuai dengan ilmunya. Karena al-ibadatu di dalam usul fikih disebutkan al-ibadatu butlanun. Ibadah itu asalnya batal. Illa kecuali madalla dalilu ala fi'lihi. Kecuali ada dalil yang menunjukkan terhadap pengamalannya. Jadi ibadah itu bukan asal ibadah. Pokoknya mah asal ibadah we. Nya. Ketika seseorang asal ibadah haji atau asal ibadah umroh, nggak bisa, dah harus dengan ilmunya.
Nah, sehingga syarat untuk meraih haji mabrur tadi yang pertama adalah luruskan niat, dan yang kedua adalah pahami rukun dan syarat berhaji. Kenapa demikian? Ya, ketika memahami syarat wajib dan rukun haji, tentu dia tidak akan salah dalam melangkah di Mekah. Jadi dengan seukur ulah ilu kan itu. Sailu-iluna. Waktu kadiu, waktu itu datanya hotel. Tentunya. Jadi cina ketika haji atau umroh mah entongan sakadar ulah ilu jeung olo-olo di komoh. Ulah ilu jeung olo-olo. Apa nama dengaran ibadah haji wayah na we. Da ibadah naon istilah nama? Ibadah fisik jeung ibadah pesak gitu. Nya ongkosna kudu aya, nya fisikna kudu kieu. Kemudian yang ketiga, syarat yang mendapatkan haji mabrur adalah khusyuk selama melaksanakan ibadah haji. Jadi selama menunaikan ibadah haji, setiap umat muslim harus khusyuk agar ibadah yang dilakukan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan khusyuk, umat muslim perlu mengetahui pemahaman tentang ibadah haji dan kesadaran tentang keagungan ibadah di Baitullah. Maka ya, kan khusyuk itu diambil dari kata khosya yakhsha. Khosya yakhsha khusyuk. Artinya takut sebenarnya. Jadi ayat kasieun. Ya, maksudnya ketakutan bahwa aduh sieun teu diterima, sieun henteu nincak kana rukun jeung syaratna gitu kan. Dia jadi sehingga dia ya berlaku hati-hati di dalam melaksanakan ibadah. Ya, khusyuk teh kitunya, khusyuk teh merasa takut oleh Allah sehingga hati-hati dalam melangkah ibadah di Makkah. Maka syarat wajib dan rukun ibadah haji ya sebagai rukun Islam yang kelima, haji merupakan ibadah yang memiliki sejumlah aturan yang harus dipenuhi oleh umat muslim. Aturan tersebut terbagi menjadi syarat wajib dan rukun haji ya. Syarat wajib haji yang perlu kita ketahui tentu syaratnya kan beragama Islam. Terus kumaha cenah kamari aya panggilan seorang pendeta, tapi kan sudah masuk Islamnya. Jadi pendeta itu naon teh istilah nama mengislamkan satu gereja. Ya, kemudian sampai berita itu ke Raja Arab, kemudian diundang. Pendeta itu diundang. Nah, tentu ya tidak sembarangan ya seorang pendeta dalam melaksanakan ibadah haji. Pasti dia pun ya bertanya bagaimana syarat dan rukun haji. Sehingga syarat yang pertama adalah tadi beragama Islam, berarti masuk Islam dulu. Kemudian yang kedua, dewasa atau sudah balik. Kita saksikan tidak ada dalam melaksanakan ibadah haji barudak alit ya. Kecuali nu umroh bagiannya, hari umroh mada itu sanes naon istilah nama sanes kewajiban haji, sehingga kita saksikan banyak anak-anak pun anu diikut sertakan gitu, tawaf gitunya barudak tage mungkin hanya sebatas latihan lah gitunya, diperkenalkan. Bahkan ada video seorang anak yang sudah pakai kain ihram, labbaik Allahumma labbaik. Nah, gitunya. Insyaallah tabarakallah. Jadi syaratnya adalah Islam, beragama Islam, kemudian dewasa, sudah baligh, kemudian berakal sehat, kemudian merdeka, bukan budak.
kemudian mampu secara finansial, fisik dan mentalnya. Kemudian khusus wanita harus memiliki mahram, setiasa sesoranganan. Ya. Kenapa? Karena memang ada hadis yang menyatakan ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya maka harus disertai dengan mahram. Nah, maksud namanya. Jadi sakingku naonnya? Sakingku harus melaksanakan bagaimana syariat ya yang harus diamalkan sehingga tidak salah dalam melangkah. Selain syarat wajib haji, setiap umat muslim perlu mengetahui rukun haji yang sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun haji ini sangat penting dan harus ditaati oleh setiap jemaah agar pelaksanaan ibadahnya sah. Karena kalau tidak tahu ya terutama dalam menghajikan yaitu wukuf. Upami wukufna salah ya di luar batas ya gitu nya. Gitu, di luar batasnya sah haji ini. Karena haji itu adalah wukuf. Pamitan pawukuf hampura terjadi haji. Jadi rukun haji ini sangat penting dan harus ditaati oleh setiap jemaah agar pelaksanaan ibadah hajinya sah. Maka melaksanakan rukun haji termasuk ke dalam syarat untuk meraih haji yang mabrur. Nah, baik apa saja ya rukun ibadah haji yang harus dilakukan oleh jemaah haji. Yang pertama, rukunnya adalah ihram. Ihram seringkali disebut sebagai niat. Yang dimaksud dengan berihram adalah keadaan suci yang menandai dimulainya ibadah haji untuk setiap jemaah. Ihram dimulai dengan membacakan niat sampai mengenakan pakaian ihram untuk menutup aurat dan menjaga kebersihan. Itu yang disebut rukun. Tadi syarat dan rukun. Ini masuknya rukun haji. Kemudian yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah inti dari prosesi pelaksanaan ibadah haji. Waktu ketika seluruh jemaah haji dari berbagai negara berkumpul bersama di padang Arafah untuk beribadah dengan lebih khusyuk. Waktu wukuf dimulai saat tergelincirnya matahari. Masuknya waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai matahari terbit pada 10 Zulhijjah. Nah, jadi dimulainya wukuf itu satos zuhur tetos kedah standby sampai dari tanggal 9 ya, tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 10 ya, matahari terbit pada 10 Zulhijjah, berarti mereka subuhnya. Di siang mereka subuh tah. Wah, tak eta anu ngajadikeun haji mah. Ana seueur nu abru-abruan jara di haji der deh. Telebet karena batas. Padahal itu adalah masuk kepada rukun haji. Wukuf di padang Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah. Jadi setelah berihram dan wukuf, para jemaah haji harus melaksanakan rukun ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf adalah ritual berjalan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ifadah dilaksanakan setelah jemaah haji berada di Mina untuk melempar jumroh, kemudian kembali ke Mekah. Kemudian rukun yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan kaki atau berlari-lari kecil secara bolak-balik sebanyak 7 kali di Bukit Sofa ke Marwah. Begitupun sebaliknya saat melintasi kawasan antara Bukit Sofa dan Marwah, jamaah haji laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Sa'i, berlari-lari kecil, sedangkan jemaah perempuan disunahkan berjalan cepat. Nggak gidik gitu istri mah. Ari pamegat mah
berlari dari kecil. Istri mah ngagidik. Kemudian rukun yang kelima adalah tahallul. Tahallul artinya memotong atau mencukur rambut yang dilaksanakan setelah jemaah haji selesai melaksanakan sa'i. Jika sudah melaksanakan tahallul, maka semua jemaah haji sudah diperbolehkan untuk mengganti pakaian ihram menjadi pakaian biasa yang menutup aurat. Jadi tos di tek-tek ya mah mangga bebas. Kemudian rukun yang keenam adalah tartibnya. Ya, suatu tadi rukun-rukun antar rukun itu harus tartib. Jadi rukun haji yang terakhir adalah tartib. Artinya semua rukun tersebut hendaknya dilakukan secara tertib dan berurutan sesuai dengan anjuran yang berlaku. Nah, itu kan naon istilah lama menopang untuk menjadi ya syarat dan rukun dipenuhi untuk menjadi haji yang mabrur, haji yang makbul. Ya. Maka ciri-ciri haji mabrur ini, anjuran mengenai haji mabrur juga sempat ya dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, yaitu laisa jaza, ya, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur selain surga. Laisal jaza, ya, oleh haji yang mabrur ilal jannah, kecuali surga. Dalam hadis yang lainnya beliau menyebutkan jihad yang paling utama bagi kalian kaum perempuan adalah haji mabrur. Jihad ke istrinya. Maka dari itu wajar bagi setiap muslim mengharapkan haji yang mabrur. Menurut para ulama, ciri utama haji mabrur adalah perubahan perilaku menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan ibadah haji. Ya, di antara ciri-cirinya yang terlihat di antaranya adalah pertama, lisannya semakin terjaga. Ya, ulah nepi ka jiga haji mayung. Si burung. Kacau. Allahu Akbar. Tapi ya eta teh istilah nama naon sindiran dongeng aya wae nya. Haji mayung. Jadi lisannya semakin terjaga, kemudian senang mempererat silaturahim dan menuntut ilmu agama. Nah ini, senang silaturahmi dan menuntut ilmu agama. Kemudian gemar sholat berjamaah dan gemar bersedekah. Hatinya khusyuk karena selalu mengingat Allah, menyadari bahwa ia selalu dalam pengawasannya. Ya, berarti apa? Muraqabah, merasa diawasi. Ikhlas menerima keadaan apapun ketika seorang muslim mengalami kerugian, masalah fisik atau keuangan, alah hesenya malah dia malah. Urusan yang duit make. Kemudian meninggalkan dosa yang biasa dilakukan sebelumnya, meninggalkan persahabatan dengan orang-orang yang memberikan pengaruh buruk, dan menjalin persahabatan dengan orang-orang yang soleh. Nah ini Pak, jadi ketika menjaga tanya haji mabrur tanya, ya kumaha ya, nah, ayat petunjuk-petunjuknya diantaranya surat 6 ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وذر الذين
اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينهم ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ليس الله من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله Bismillahirrahmanirrahim. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia, dan peringatkanlah mereka dengannya Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri, tidak ada baginya dari selain Allah pelindung dan tidak pula pemberi syafaat atau pertolongan. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima darinya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Ya. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali. Ya, di antara menjaga kemabruran, maka tinggalkan pertemanan atau persahabatan yang akan menjerumuskan.
Karena dalam ayat ini pun surat 6 ayat 70 di dalam tafsirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus terhadap orang-orang yang beriman agar memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai mainan dan sasaran senda gurau. Mereka itu telah terperdaya oleh kesenangan kehidupan dunia dan telah lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya ialah akhirat kelak. Waladarul akhirah lahiyal hayawan. Mereka tidak membersihkan diri dari jiwa mereka. Mereka tidak memperbaiki budi pekerti mereka sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dan lupa akan pertemuan dengan Allah di akhirat kelak. Mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga dengan mengisi kehidupan dunia dengan berbagai perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri. Maka tinggalkan. Wadarul ladzina takhadu dinahum la'iba wa lahwa. Jadi disebutkan menjadikan agama sebagai senda permainan dan senda gurau. Mereka tidak serius di dalam beragama. Tetapi agama justru dijadikan ya laiban walahwan, permainan dan sesuatu yang melalaikan. Kemudian Allah memerintahkan pula agar Rasul dan kaum muslimin memberi peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Wa dzakkir bihi, berilah peringatan ya mereka dengan Al-Quran. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran supaya masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Jadi peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Quran agar mereka tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Pada hari itu tidak sesuatu pun yang dapat menolong. Bahkan tiada sesuatu pun mendatangkan kebaikan atau menolak kejahatan dan kesengsaraan yang mereka alami selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada lagi alat yang dapat dijadikan untuk menebus diri agar terhindar dari azab Allah. Maka disebutkan dalam ayat ini, dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun niscaya mereka tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan ya kekafiran mereka. Maka di sini ya kita harus hati-hati untuk menjaga kemabruran, ya, untuk menjaga kualitas haji yang kita amalkan, yang kita kerjakan, ya, wabil khususnya bagi para jemaah haji. Jadi jangan sampai amalan-amalan haji ya sampai rusak itunya, diakibatkan ya berteman lagi dengan orang-orang yang tidak istiqomah dalam ibadah, orang-orang yang bahkan mereka lalai terhadap ibadahnya, bahkan mereka tidak percaya akan pertemuan dengan Allah. Sehingga ya mereka yang ingin menebus diri pun tidak akan mampu menebusnya. Karena pada hari nanti ya surat Al-Baqarah ayat 123, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a
wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsurun. Dan takutlah pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Surat Al-Baqarah ayat 123. Ya, jadi mau menjadikan tebusan tidak akan diterima. Tebusan tidak diterima. Ayat ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa di akhirat nanti ada pemberian syafaat yang dapat menolak atau meringankan azab selain Allah. Yaitu seperti berhala-berhala. Orang yang dianggap memiliki karomah dan sebagainya. Taku ayat iya mah hampura. Moal aya anu bisa nulungan kecuali Allah. Jadi Allah menegaskan bahwa orang-orang yang memperolok-olok agama Allah itu berarti mereka telah mengharamkan atas dirinya pahala dan karunia Allah di akhirat kelak. Karena itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka dijerumuskan ke dalam neraka akibat perbuatan mereka sendiri. Dan di neraka itu mereka meminum air yang mendidih disebabkan kekafiran mereka. Lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Disebabkan kekafiran mereka. Nah, tentu saja ya kita berharap dengan dipaparkannya syarat dan rukun ibadah haji yang tentunya akan menjadikan seseorang yang melaksanakan ibadah haji itu makbul, diterima, dan mabrur, ya, penuh dengan kebaikan. Sehingga di dalam langkah setelah pulang dari Mekah itu langkah-langkah yang mengandung kebaikan demi kebaikan, al-mabrur, al-abrar, ya, sehingga kita yang telah mengetahui ilmunya sedikit demi sedikit, ya, tentu ketika kita terpanggil ya untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya, kita mengetahui bagaimana seharusnya orang yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima, ya, baik haji maupun umroh tersendiri. Nah, maka bagi kita sekali lagi, ketika kita mengharapkan bagaimana amalan-amalan kita pun ya ingin berada dalam makbul, dikabul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, amalan apapun yang kita amalkan tentu itu harus ya berdasarkan petunjuk Allah. Karena itu adalah syarat keselamatan. Sebagai penutup, ditutup dengan surat 17 ayat 15. Surat 17 surat Al-Isra ayatnya 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi.
ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Sadaqallah. Ayat ini dalam sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dinyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Walid bin Mughirah ketika ia berkata kepada penduduk Makkah. Kata Walid al-Mughirah, "Ingkarilah Muhammad dan sayalah yang menanggung dosamu." Kata Walid al-Mughirah, "Ingkari Muhammad dan sayalah yang akan menanggung dosamu." Nah, itu asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan ya seorang kafir Quraisy Mekah, yaitu yang bernama Walid bin al-Mughirah. Ketika ia berkata kepada penduduk Mekah, "Ingkarilah Muhammad dan sayalah yang menanggung dosamu." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, berarti dia telah berbuat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Termasuk seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji. Jadi harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sungguh dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Ia akan memperoleh catatan tentang amal perbuatan baiknya di dalam kitabnya. Ia akan merasa bahagia karena akan mendapatkan keridhaan Allah dan menerima imbalan yang berlimpah, yaitu Jannatun Naim, surga dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang serba menyenangkan. Namun apabila waman dhalla, barang siapa yang tersesat, berarti tidak mau diatur dengan petunjuk-petunjuk Allah, dia tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam perbuatannya dan tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia orang yang menyimpang dari bimbingan Al-Quran, maka dia akan mengalami kerugian. Ia akan mendapatkan catatan tentang amal perbuatan buruknya di dalam kitab itu. Ia akan merasakan penyesalan yang tidak ada gunanya.
dan akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai balasan yang pantas baginya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pada hari itu orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Sekali lagi, Allah menegaskan bahwa pada hari itu orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatan buruknya sendiri. Sehingga tidak mungkin seseorang dibebani dosa selain dosanya sendiri. Mereka akan menerima balasan amal sesuai dengan berat ringan kejahatan yang mereka lakukan. Apabila ada orang yang disiksa karena menyesatkan orang lain sehingga dijatuhi hukuman sesuai dengan dosa yang disesatkan, bukan berarti orang yang menyesatkan itu menanggung dosa orang yang disesatkan. Akan tetapi orang yang menyesatkan itu dianggap berdosa karena menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu dihukum sesuai dengan dosanya sendiri dan ditambah dengan dosa orang yang menyesatkan itu. Nah, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 25, ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ayat sebagian dosa katanya. Ayat. Itu ayat-ayatnya masalah nama. 16:25. Liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Nah, sok hawatos gitunya. Anu tuturut bari nurut nate teh ilmu. Terus aya sangkaan maknya cenah guru nyalahkeun, maknya guru rek nyuntrungkeun, maknya guru rek ngabinasakeun. Nya ari teu nganggo dalil mah bilih kitu nya. Urang teh ngaguru terus teu terang. Nu penting mah kupingkeun we suruh guru kitu. Ya. Namun tentu seorang guru pun harus bijak ya untuk menyampaikan bahwa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah seorang pemberi peringatan, ngelingan hungkul. Naon istilahna mah muka-mukakeun ayatna hungkul. Bral eta mah pilihan aya dina manah masing-masing kan sebagainya. Urang oge kan kitu saminya. Gitu. Yang penting sudah disampaikan. Ayat ini perintahnya seperti ini, ayat ini larangannya ini, hadis ini perintahnya seperti ini, hadis ini larangan mengenai ini dan sebagainya. Gitu. Jadi tidak taklid buta. Taklid buta adalah mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Sehingga Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal absar wal af'idah ulaika kana anhu mas'ul. Jadi jangan engkau ikuti sesuatu yang tanpa ada pengetahuannya, karena penglihatan, pendengaran dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maksudnya adalah ketika kita mendengar, apakah ada dalam pendengaran itu keterangan-keterangan petunjuk-petunjuknya, sehingga tadi disebutkan barang siapa sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, kita pun harus punya guru, betul. Namun tentu gurunya yang menunjukkan bagaimana perbuatan itu sama-sama diamalkan. Gitu. Nah, sehingga ya
Jangan sampai mereka sesat, ya, yang orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Taeta, apa diri nanti disasarkan? Ya aku sabab teu gaduh ilmu teh ya, gitu. Dan juga dalam surat 29:13 juga ada. 29:13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walayah milunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa-dosa mereka. Eta maksudnya. Jadi sebagian. Nah, itunya. Jadi ada tadi dalam surat 16:25 dan 29:13. Kemudian di akhir ayat ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, disebutkan bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang atau suatu kaum sebelum mengutus seorang rasul. Maksudnya Allah tidak akan membebankan hukuman kepada orang-orang yang melakukan sesuatu perbuatan kecuali setelah mengutus seorang rasul untuk membacakan dan menerangkan ketentuan hukum-hukumnya. Dengan demikian ayat ini dipandang sebagai asas legalitas dalam pidana Islam. Asas legalitas dalam pidana Islam. Jadi muawaka disiksa satungtung Allah putus seorang rasul. Jadi Allah mau nyiksa, Allah mau ngahukum ketika seseorang melakukan kejahatan atau kesalahan karena kebodohannya. Gitu, dihampura ku Allah teh. Ketidaktahuannya. Anu apa mah 2 kali lipat. Geus apa disikat teh. Jadi ayat ini dipandang sebagai asas legalitas dalam pidana Islam. Artinya semua perbuatan yang diancam dengan hukuman haruslah terlebih dahulu diundangkan melalui sarana perundang-undangan yang dapat menjamin bahwa peraturan ini dapat diketahui oleh seluruh rakyat. Jadi kudu geus apal heula. Hal itu juga berarti bahwa sosialisasi perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Ayat ini juga mengandung maksud bahwa Allah tidak akan membinasakan umat karena dosanya sebelum mengutus seorang utusan yang memberi peringatan dan menyampaikan syariat Allah kepada mereka dan memberi ancaman jika mereka membangkang dan tetap dalam pembangkangannya. Kan di surat Tabarok kan ya, surat Al-Mulk ayat 8 dan 9, kama kullama ulqiya fiha fawju sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu waktu di dunia? Alam ya'tikum nadhir? Qalu, mereka menjawab, bala qad ja'ana nadhir. Sungguh seseorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, ya, akan tetapi kami mendustakannya. Ya, bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar, kata Allah. Kemudian juga di dalam surat 3537. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidh-dhalimina min nasir.
Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Masalah nama kitu saparantosna aya anu ngelingan teu eling-eling tah wayahna we. Ketika diazab teh fadzukul azab. Rasakanlah azab. Padahal telah datang seorang pemberi peringatan. Demikian mudah-mudahan ya haji, para hujaj, para jamaah yang telah melaksanakan ibadah haji, semoga ya kita doakan semoga kepulangan ke tanah airnya dalam keadaan selamat, Amin. Sehat walafiat, juga mendapatkan haji mabrur dan haji makbul. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.